Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal majma'. والحمد لله الذي جمعنا في هذه الشبكة والحمد لله الذي جمعنا في هذه الفرصة النفيسة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dalam rangka pembelajaran jarak jauh PJJ. Sekarang berarti kalian masuk ke kelas 8 ya. Selamat pada anak-anakku sekalian yang telah naik ke kelas 8. Tentu selalu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun di tengah pandemi Covid ini. Emang manusia ya. Dulu pas lagi sekolah kelas 7 tuh masuk terus sekolah capek, pulang sore school segala macem, pulang siang sampai jam 5, belum lagi yang bimbel di rumahnya, belum lagi yang les di rumahnya. Ngeluh capek, sekolah mulu, kegiatan mulu. Sekarang PJJ, belajar di rumah, nggak ada bimbel, nggak sekolah, nggak berangkat ke sekolah, maksudnya di rumah aja. Kangen juga kan, pengen sekolah. Ya manusia begitu, dikasih panas pengen minta hujan mulu, pakaian nggak kering pengen minta panas. Sekolah SD, anak SD ngelihat anak SMP pengen kayak jadi anak SMP. Anak SMP ngelihat anak SMA pengen jadi anak SMA. Anak SMA ngelihat anak kuliah pengen jadi anak kuliah. Anak kuliah lihat temennya udah ada yang nikah, pengen cepet-cepet nikah. Udah nikah belum punya anak, lihat temen punya anak, pengen cepet-cepet punya anak. Udah punya anak, ngelihat yang lain, anaknya 2, yang ngelihat yang lain, yang lebih mapan, pengen. Manusia begitu, nggak ada puas-puasnya. Bagaimanapun keadaan kita harus bersyukur. Kunci sehat batin, syukuri apa yang ada. Nikmatin apa yang ada, nikmatin. Lagi hujan udah nikmatin aja hujan. Lagi panas nikmatin aja panas. Jangan ngeluh pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, jangan. Hati capek sendiri. Jadi hamba yang bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, pembahasan kita di kelas 8 bab pertama tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Dari konteks kata beriman, apa sih iman itu? Al-iman huwa tasdiqun bil qalb. Iman itu ialah tasdiq,
meyakini dalam bil qalb, dalam hati. Yakin dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segalanya, yang mencipta langit, yang mencipta bumi, yang mencipta manusia, yang mencipta makhluk hidup lain sebagainya, yang menciptakan alam dunia dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah, yakin dalam hati kita. Tasdiqun bil qalb wa arkanun wa iqraru bil lisan. Dan mengikrarkan dengan lisan, mengucap dengan lisan. Jangan cuma di hati doang, ucap asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan, mengaplikasikan dalam perbuatan, dalam anggota badan kita. Allah nyuruh salat, berangkat salat. Allah nyuruh baca Quran, baca Quran. Allah nyuruh berbakti sama orang tua, tunduk ikutin apa yang orang tua mau. Allah nyuruh bakti sama guru, hormat patuh sama guru. Dilakukan dengan perbuatan. Allah nyuruh puasa, gak usah makan, gak usah minum. Allah nyuruh ibadah haji, berangkat ke Mekah. Gitu. Nah, aku sekalian, semua agama, setiap agama punya kitab yang dianutnya, punya pedoman yang diyakini sebagai kitabnya. Orang Hindu punya kitab namanya Weda. Orang Buddha punya kitab namanya Tripitaka. Orang Yahudi punya kitab namanya Taurat. Orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Orang Konghucu punya kitab namanya Tao Te Ching. Orang apa lagi? Orang Majusi, tahu Majusi? Nyembah api, dia nyembah api dulu. Dulu dia Majusi, nyembah api. Punya kitab namanya Zen Avesta. Ada lagi kebatinan, punya kitab namanya Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Dan kita sebagai umat Muslim, umat Nabi Allah Muhammad SAW punya kitab namanya Al-Quran, yang kita yakini kebenarannya, yang kita yakini keberadaannya, yang kita amalkan isinya. Lalu apa sih kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim? Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab, Allah turunkan kitab yang pertama Taurat. Kepada Nabi, Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi. Kepada Nabi apa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah turunkan berikutnya kitab Zabur kepada Nabi Daud. Allah turunkan kitab yang ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Allah turunkan kepada kita Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Ada 4 kitab yang wajib kita imani dalam hati kita, wajib kita katakan dalam lisan kita. Tapi kitab yang wajib kita amalkan hanya kitab Al-Quran. Kenapa, Pak? Boleh nggak, Pak? Saya iseng-iseng ke Gramedia, beli buku, beli Alkitab, beli Injil, cuma baca.
Jangan. Begini. Datangnya kitab Zabur menghapus kitab yang lain, Taurat. Datangnya kitab Injil menghapus kitab Zabur. Datangnya Al-Quran menghapus Injil. Jadi datangnya Allah menghapus yang lama-lama udah. Menghapus dan melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Maka boleh nggak baca Injil? Al-Quran aja belum minta hatamin, juz 30 aja belum hafal, isinya aja belum paham, syariat Islam aja belum tahu semua, hukum-hukum aja kita belum paham, fikih kita belum dalemin, masih jauh. Kalau sakit naik, ada sebagian orang yang Allah berikan tingkat IQ lebih, yang Allah khususkan. Zakir naik mah hebat, dia Al-Quran hafal, dia hafal. Kita ini buat ngelawan orang-orang yang berdebat gitu. Nggak banyak orang yang begitu. Datangnya Zabur menghapus Taurat, datangnya Injil menghapus Zabur, datangnya Quran menghapus Injil. Maka yang wajib kita amalkan Al-Quran, yang wajib kita imani empat-empatnya. Kalau ada umat muslim ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa adanya malaikat, meyakini adanya kitab, tapi yang diyakini cuma Quran doang, Injil, Zabur, Taurat dia nggak anggap, dia nggak percaya, maka belum sempurna imannya dia. Ajarin, bilangin, ini juga dari Allah yang nurunin. Nabi itu kan banyak. Ada 124.000 nabi. Ada kurang lebih 315 dan Nabi ada riwayat 315 rasul. Di antara nabi itu ada yang dapat kitab, ada yang dapat kitab. Buat apa kitab? Fungsinya buat apa kitab? Kitab fungsinya buat ngasih tahu kita yang Allah pengen itu gimana. Bilangin kita apa yang Allah inginin. Yang Allah inginin itu bagaimana, itu dari kitab. Kan Allah gaib. Allah itu utus nabi supaya kita tahu Allah maunya bagaimana. Allah turunin kitab. Bagaimana caranya? Lewat malaikat Jibril. Begitu. Jadi nggak boleh, Pak, saya pengen belajar Injil. Nggak usah. Ini Taurat ada revisi-revisiannya. Taurat revisi, dulu namanya Talmud, dulu namanya protokol Yahud. Ada revisi. Zabur nggak ketemu, naskah teksnya nggak ketemu. Injil kita sama-sama tahu, Injil setiap tahun ada Injil baru, ada perjanjian baru. Setiap tahun diubah sama pendeta, sama pastor yang sesuai dengan mereka ingin apa. Maka ada tiap tahun perubahan-perubahan Injil. Maka yang Allah udah bilang, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka Al-Quran gak ada orang yang bisa ngerubah. Karena udah banyak yang hafal. Kalau ada yang rubah ketahuan. Ada yang gonta-ganti ayat, ada yang ditukar-tukar, atau yang ditambah-tambah, ada yang dikurang-kurang. Udah banyak yang hafal Al-Quran, gak bakal ketukar. Allah udah jamin, Allah yang jaga sampai kiamat. Quran begitu adanya. Paham ya? Jadi kitab yang wajib kita imani ada 4, tapi kitab yang wajib kita amalkan 1, Al-Quran.
Boleh nggak tadi beriman kepada semuanya dengan ngamalin semuanya? Nggak boleh. Atau beriman cuma pada orang doang, yang lain nggak diimani? Nggak boleh juga. Beriman kepada empat-empatnya ini dan mengamalkan hanya Al-Quran. Begitu. Nih, kalau kitab-kitab ini nih, kitab Taurat punya Nabi Musa, kitab Zabur punya Nabi Daud, kitab Injil punya Nabi Isa yang diberikan kepada Nabi Isa. Ini tiga kitab ini bukan mukjizat yang utama pada nabi-nabi ini. Tapi Al-Quran merupakan mukjizat terutama, terbesar, yang paling hebat dari Nabi Muhammad SAW. Quran. Allah yang jaga Al-Quran. Beda sama yang lain-lain. Lalu bagaimana Pak Allah menurunkan Quran? Anzalallahu al-Quran ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Bagaimana caranya, Pak? Gini. Satu. Ada yang malaikat Jibril nyamar jadi orang. Suatu ketika dulu, ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat, sedang ada pengajian, ya ibarat kata. Datang seorang laki-laki, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam bagus. Langsung deketin Nabi, duduk samping Nabi, nempel kakinya, nempel nih, nempel sama Nabi. Ini orang datang dari jauh, nggak kenal nggak apa, langsung deketin Nabi. Orang sini kita lihat kayaknya nggak ada yang kenal, bukan datang sini. Orang jauh tapi pakaiannya bersih, tapi ini di padang, nggak mungkin orang jauh, pasti nggak kotor, debu segala macam, namanya di padang pasir. Orang jauh bukan, orang sini kita nggak kenal. Bertanya-tanya. Ternyata itu malaikat Jibril yang nyamar jadi manusia, yang bicara tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Tuh, Jibril nyamar jadi manusia buat ngasih Quran. Yang kedua, Jibril dari bentuk aslinya. Bagaimana sih, Pak, bentuknya aslinya Jibril? Malaikat Jibril dulu pas lagi Nabi wahyu pertama Gua Hira, begitu Nabi lihat kaget. Masya Allah, makhluk segede-gedenya itu makhluk. Seujung mata, sejauh mata mandang, itu malaikat Jibril doang isinya. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Satu sayapnya di ujung timur ke barat. Satu sayap dikepakkan sayapnya itu hancur bumi. Bayangin tuh. Punya 600 sayap. Satu sayapnya segede timur ke barat. Sepanjang mata memandang isi malaikat Jibril. Sampai langit ke ujung-ujung malaikat Jibril masih ada. Gede banget. Makanya kaget Nabi. Ngelihat makhluk segitu gedenya. Ada lagi malaikat yang lebih gede lagi. Malaikat yang niup sangkakala apa? Israfil. Malaikat Israfil punya 600 sayap. Satu sayapnya malaikat Israfil sama kayak 600 sayapnya Jibril. Bayangin. Israfil punya 600 sayap. Satu sayapnya malaikat Israfil sama kayak 600 sayapnya Jibril. Gede banget itu. Bayangin. Nah, itu kedua malaikat Jibril ngasih wahyu memakai bentuk aslinya dia. Ketiga, seperti suara lonceng. Reng reng. Gimana ada wahyu. Yang ketiga, yang keempat, Allah tiba-tiba ada di hati Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril masukin ke hati Nabi Muhammad SAW. Pernah ada pertanyaan,
Nabi diem nggak tahu jawaban, tahu udah kasih masukin sama malaikat Jibril di hatinya, dijawab dah. Begitu cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril. Intinya Al-Quran kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab lain. Kalau kitab-kitab lain ada celahnya semua, Al-Quran enggak. Bahkan di Injil udah dijelasin. Makanya Injil diubah, udah jelasin. Bahkan ada datang Nabi nanti namanya Ahmad. Kita udah ngikutin itu. Tapi dihapus sama orang-orang Nasrani. Biar nggak ada yang nyembah Islam, biar nggak ada yang agama Islam. Jadi benar menceng. Padahal harusnya umat terakhir itu kitabnya Al-Quran. Sama. Allah turunin kitab buat buat kita biar tahu apa yang Allah inginin. Allah ini yang punya orang Cina, orang Jepang, orang Jerman punya pabrik mobil, bikin mobil plus sama buku panduan pelaksanaannya, pemakaiannya. Sama, Allah ciptain manusia, Allah bikin panduannya, buku pedomannya supaya jalannya lurus, supaya benar. Sama, mobil juga supaya mobil itu awet, supaya mobil itu sesuai dengan, supaya tetap bagus tuh mobil, supaya terawat, supaya bener. Ikutin panduannya, cara masangnya, pedomannya. Manusia kalau nggak ngikutin pedomannya, udah kemana tahu. Supaya ngikutin apa yang Allah mau. Pak, kitab cuma 4 doang, ada banyak. Kitab ada banyak. Ada yang namanya kitab, ada yang namanya kitab, ada yang namanya suhuf. Ada yang namanya kitab, ada yang namanya suhuf. Kalau kitab udah lengkap, udah sempurna, udah jadi buku. Kalau suhuf masih lembaran. Suhuf masih terpisah-pisah. Ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Sif, Nabi yang kedua setelah Nabi Adam, anak Nabi Adam langsung Nabi Sif namanya. Tuh. Kitab udah lengkap, dibukuin,